Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Wiwin Ervinata. Di video kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama tentang variabel, yang kedua tentang operator, yang ketiga tentang pernyataan bicara, dan yang keempat tentang pernyataan berulang. Yang pertama kali kita bahas adalah variabel. Variabel adalah pengenal atau identifier yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Variabel dikenalkan atau dideklarasikan terlebih dahulu sebelum diberi nilai. Variabel dideklarasikan menggunakan kata kunci atau keyword, yaitu var. Contoh pertama, kita akan mendeklarasikan variabel per baris atau dalam satu baris. Teman-teman dapat melihatnya di tabel berikut ini. Kemudian, kita beralih ke latihan pertama, yaitu untuk membuat kode JavaScript untuk menentukan transaksi pembelian. Dengan instruksinya, di suatu Alfamart di mana seorang pelanggan membeli satu barang atau banyak barang dan di kemasan, telah tertera harga barang. Biasa, kita ketikkan kode programnya di operator. Setelah selesai kita ketikkan, kemudian kita simpan. Kita beri nama filenya 6.h. Setelah selesai simpan, kemudian kita buka Google, kita Ctrl open, dan kita cari file yang telah disimpan tadi, klik open. Nah, programnya telah berhasil kita buat. Setelah mempelajari apa itu variabel, kemudian sekarang kita membahas mengenai operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk mengeksekusi operandi. Misalkan ada pernyataan Y sama dengan A dikali X kuadrat tambah B kali X ditambah C. Maka operator adalah sama dengan kali dan tambah. Sedangkan operannya yaitu Y, A, X, B, dan C. Jenis-jenisnya diantara lain teman-teman dapat melihatnya di sini. Kemudian referensi tutorialnya kita dapat membuka dari link berikut. Kemudian kita akan membahas tentang pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat merupakan pernyataan yang digunakan untuk menguji suatu nilai atau ekspresi. Jika nilai true, maka pernyataan akan dikerjakan. Jika nilai false, maka pernyataan tidak akan dikerjakan. Ada dua jenis pernyataan bersyarat di JavaScript. Di antaranya, yang pertama if dan yang kedua switch. If dapat dibagi atas tiga kelompok utama, yaitu sebagai berikut ini. Kemudian kita akan beralih ke latihan kedua, yaitu dari latihan pertama tadi. Kemudian manajemen Alfamart membuat program Ramadan jumlah bayar di atas 1 juta dan mendapatkan potongan 10%. Kita ketikkan kode program JavaScript-nya. Setelah selesai mengetikkan kodenya, maka kita simpan. Kita beri nama filenya kemudian kita buka di Google. Dan kode program pun berhasil. Di sini dapat teman-teman lihat, jika kita membeli barang minyak goreng bernilai 1 kg, maka banyak belinya sama dengan 500, harga barangnya yaitu 17.000, harga bayarnya sejumlah 8.500.000, kemudian mendapat potongan 850.000 dan bayar bersihnya sejumlah 7.650.000. Nah, agar lebih menarik, kita dapat mendekorasi latihan 2 ini dengan menambahkan style ke tag table. Dengan kode programnya
sebagai berikut ini. Setelah teman-teman selesai mengetikkannya, kemudian kita simpan kembali. Beri nama filenya. Setelah itu kita buka kembali di Google. Tampilannya menjadi seperti ini. Setelah berhasil mendekorasi latihan 2 ini, kemudian kita akan membahas tentang switch. Switch digunakan untuk menguji suatu nilai. Jika nilai ada dalam suatu domain, maka pernyataan akan dikerjakan. Sebaliknya, maka pernyataan tidak akan dikerjakan. Dengan sintaks sebagai berikut ini. Setelah itu kita akan beralih ke latihan 4, yaitu membuat kode JavaScript untuk menentukan halaman yang akan dibuka di web browser berdasarkan pilihan pengguna. Dan kode programnya sebagai berikut ini. Dan ini adalah kode program untuk latihan yang keempat. Perlu diketahui bahwa pernyataan if bisa digabung dengan pernyataan switch atau sebaliknya. Dan dalam if bisa dimasukkan switch. Kita telah selesai membahas tentang pernyataan bersyarat, kemudian kita akan membahas tentang pernyataan berulang. Pernyataan berulang digunakan untuk mengeksekusi pernyataan secara terus-menerus selama kondisi bernilai true atau benar. Ada 3 jenis pernyataan berulang, yaitu for, while, dan do while. For digunakan untuk pernyataan berulang yang sudah pasti, misalnya diulangi sebanyak 100 kali, 1000 kali, dan sebagainya. While dan do while digunakan jika banyaknya perulangan belum pasti. Dan kita beralih ke latihan yang kelima, yaitu untuk membuat kode JavaScript untuk menampilkan string vcom sebanyak 50 kali dengan kode program sebagai berikut ini. Setelah kita selesai mengetikkan kode programnya, kemudian kita simpan nama filenya. Kita jalankan di browser. Ini adalah tampilan dari kode program yang telah kita buat tadi. Setelah kita berhasil membuat kode JavaScript untuk menampilkan string vcom sebanyak 50 kali, kemudian kita akan membuat kode JavaScript untuk menampilkan 100 input IP dengan kode programnya sebagai berikut ini. Setelah selesai membuat kode programnya dan menyimpannya, kemudian kita membukanya lagi di browser dan kita lihat apakah kodenya berhasil atau tidak. Dan inilah tampilan kode program yang telah kita buat ini. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan apabila teman-teman kurang mengerti dari video tutorial ini, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.